Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan mengenai Cost for Decision Making yang merupakan salah satu proyek akhir semester genap 2024-2025 dari mata kuliah kami Akuntansi Manajemen KH 201 oleh dosen kami Bu Eni Purwaningsih. Berikut adalah anggota kelompok saya. Yang pertama ada Intan Damayanti dengan NIM 2023010228. Lalu ada Patricia Krisiana dengan NIM 2023010214. Ada Jen Eka Putri dengan NIM 202301022174 dan Tatu Polipatul dengan NIM 202301022218. Mengapa biaya penting dalam pengambilan keputusan? Yang pertama, pengambilan keputusan manajerial membutuhkan informasi biaya. Yang kedua, tidak semua biaya relevan untuk setiap keputusan. Yang ketiga, fokus utama adalah pada biaya yang dapat memengaruhi hasil keputusan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian Cost for Decision Making. Cost for Decision Making adalah konsep dalam akuntansi manajerial yang berfokus pada penggunaan informasi biaya untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat. Keputusan-keputusan ini bisa berkaitan dengan produksi, pembelian, penetapan harga, penghentian produk, outsourcing, dan lain-lain. Atau lebih singkatnya, proses menggunakan informasi biaya untuk menentukan pilihan terbaik, membantu manajemen dalam membuat keputusan strategis dan operasional, dan menekankan pada biaya yang relevan dan dapat dikendalikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis biaya dalam pengambilan keputusan. Materi yang saya bahas mengenai berbagai jenis biaya yang diperhatikan oleh manajer dalam proses pengambilan keputusan bisnis yang tepat dan efisien. Yang pertama, ada biaya relevan. Adalah biaya yang berubah tergantung pada alternatif keputusan yang diambil. Ciri-cirinya terjadi di masa depan dan berbeda antara satu pilihan dengan pilihan yang lain. Contohnya, ada biaya bahan baku tambahan yang hanya dikeluarkan jika pesanan khusus diperlukan. Yang kedua, biaya tidak relevan adalah biaya yang tidak terpengaruh oleh pilihan keputusan sehingga tidak perlu dipertimbangkan dalam analisis. Ciri-cirinya sudah terjadi dan tidak berubah berdasarkan alternatif yang dipilih. Contohnya, biaya riset yang sudah dikeluarkan sebelumnya atau depresiasi alat produksi. Yang ketiga, biaya peluang adalah nilai manfaat yang dikorbankan karena memilih satu alternatif dan mengabaikan alternatif lainnya. Ciri-cirinya tidak selalu tercatat secara akuntansi dan berupa manfaat yang hilang dari opsi yang tidak dipilih. Contohnya, jika perusahaan menggunakan mesin untuk produksi A, maka kehilangan potensi keuntungan dari produksi B adalah biaya peluangnya. Yang keempat, ada biaya tambahan. Adalah biaya tambahan yang timbul jika suatu tindakan atau keputusan yang diambil. Ciri-cirinya merupakan biaya marginal dari suatu keputusan dan dapat berubah biaya tetap variabel. Contohnya, biaya tenaga kerja ekstra yang diperlukan untuk memenuhi pesanan tambahan. Kesimpulannya, memahami jenis biaya sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat. Fokus pada biaya relevan, biaya peluang, dan biaya tambahan akan membantu nilai opsi secara objektif dan mengabaikan biaya tidak relevan, mencegah distorsi analisis. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Berikut contoh kasus keputusan. Yang pertama, make or buy atau produksi sendiri atau membeli. Yang kedua, melanjutkan atau menghentikan produk atau jasa ataupun sektor. Yang ketiga, menerima atau menolak pesanan khusus. Yang keempat, menentukan harga minimum. Yang kelima, penggunaan kapasitas terbatas atau produk mana yang diprioritaskan. Dan yang terakhir, ada penjualan atau pemrosesan lanjutan. Di sini saya akan menjelaskan langkah analisis cost decision making. Yang pertama, identifikasi masalah atau keputusan. Jelaskan bahwa langkah pertama adalah memahami apa masalahnya atau keputusan apa yang harus diambil. Contohnya, perusahaan ingin memutuskan apakah akan memproduksi komponen sendiri atau membeli dari supplier. Yang kedua, kumpulkan alternatif. Setiap keputusan harus memiliki beberapa opsi. Di sini, kita perlu mengeksplorasi semua kemungkinan solusi. Contohnya, alternatifnya bisa yang pertama produksi sendiri, yang kedua beli dari supplier A, dan yang ketiga beli dari supplier B. Lalu poin ketiga itu ada identifikasi biaya relevan versus tidak relevan. Biaya relevan adalah biaya yang berubah tergantung keputusan. Misalnya, biaya bahan baku, tenaga kerja variabel. Biaya tidak relevan, biaya yang tidak terpengaruh oleh keputusan. Misalnya, biaya sewa gedung yang sudah tetap. Contoh, jika memilih beli dari supplier, biaya produksi internal atau seperti listrik mesin menjadi tidak relevan. Yang keempat, hitung total biaya dan manfaat. Bandingkan total biaya dan manfaat atau keuntungan atau nilai tambah dari setiap alternatif. Contohnya, hitung biaya produksi sendiri atau termasuk maintenance versus harga beli plus biaya transportasi. Yang kelima, pilih alternatif terbaik. Gunakan kriteria minimalkan biaya atau maksimalkan keuntungan. Contoh, jika biaya produksi sendiri lebih rendah daripada harga beli, pilih produksi internal. Lalu di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi kami. Yang pertama itu, alat pengambilan keputusan yang efektif. Analisis biaya membantu perusahaan mengambil keputusan berbasis data, bukan spekulasi. Poin kedua, fokus pada biaya relevan. Hindari distorsi dengan mengabaikan biaya tidak relevan atau seperti sunk cost. Yang ketiga, hindari keputusan tidak akurat. Dengan memfilter data yang tidak berdampak, keputusan menjadi lebih objektif. Yang keempat, dampak jangka panjang. Efisiensi biaya akan meningkatkan profitabilitas dan daya saing perusahaan. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.